Pada umumnya orang tidak menyukai yang namanya duri, karena duri itu selalu menusuk, melukai, bisa membuat tangan kita berdarah. Namun kalau kita tanyakan kepada pohon mawar, apakah buat mereka duri itu menyakitkan? Sama sekali tidak. Apakah duri itu menusuk batang pohon mawar itu sampai berdarah atau mengeluarkan getah? Jelas tidak. Karena bagi pohon mawar, duri justru adalah pelindung pertahanan untuk sekuntum mawar itu bisa bertahan. Bila ada serangga yang ingin menyantap atau menghampiri bunga yang indah dari pohon mawar itu, maka duri itu menjadi perintang yang melindungi keindahan bunga mawar. Dan kalaupun sampai bunga mawar itu sudah layu, sudah selesai masa berkembangnya, maka ketika batang pohon mawar itu masih ada durinya, masih ada akarnya, maka dia bisa bertumbuh lagi dan menghasilkan bunga mawar berikutnya. Mengapa saya berbicara tentang duri? Kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki duri-duri kelemahan di dalam diri. Hanya memang orang tidak menyukai untuk itu ada di dalam dirinya. Siapa yang mau kelihatan lemah? Apalagi siapa yang mau kelemahannya diketahui oleh orang lain? Sedapat mungkin dia akan tutupi begitu rupa, dan dalam rangka menutupi kelemahannya, dia menjadi tidak sadar bahwa dirinya ada kelemahan. Apalagi kalau tidak mau sadar adanya kelemahan, pasti seseorang itu juga sulit dan tidak mau menerima adanya kelemahan dalam diri. Selalu mau tampak kuat, selalu mau dilihat orang kuat, dan selalu menjadi orang-orang yang kuat. Dan disinilah sebenarnya awal mula kejatuhan seseorang, ketika dia menyangkali sesuatu yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Tuhan seringkali menaruh dan menitipkan kelemahan di dalam diri kita, bagaikan duri di dalam daging, yang memang tidak enak adanya. Tetapi justru lewat adanya duri di dalam daging itu, Tuhan ingin menyatakan satu rencana yang indah. Dan sekaligus dengan adanya duri dalam daging itu, Tuhan juga ingin mengubah setiap orang tidak lagi pongah. Karena lemah diri kita akan cegah pongah diri kita untuk bertumbuh subur dan melukai banyak orang, bahkan menyakiti hati Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebuah komitmen iman yang cukup ekstrim dalam tetapi bermakna luar biasa dalam diri Rasul Paulus. Yaitu ketika dia menceritakan tentang penglihatan-penglihatan yang dia alami dalam masa pertobatannya, kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan Yesus Kristus yang dia semula tentang, para pengikut Kristus dia tentang, bahkan dia ingin bunuh. Tetapi Tuhan mengubahnya, dia justru menjadi pro Kristus. Hidupnya menjadi berkomitmen iman yang dalam kepada Tuhan Yesus. Dan justru itu karena komitmennya yang dalam, dia juga punya komitmen yang dalam di dalam proses pertumbuhannya. Sehingga dia menyaksikan bagaimana Tuhan membentuk dia justru lewat kelemahan dirinya.
Disinilah kepiawaian dan kedewasaan iman Rasul Paulus tampak, yaitu bahwa orang yang dewasa iman bukan tidak punya kelemahan, tapi justru dia bisa berdamai dengan kelemahannya, dia bisa menerima akan kelemahannya, sekaligus dia juga menyadari bahwa dirinya itu lemah. Ini yang menyebabkan Rasul Paulus justru tidak menjadi gegabah dan jatuh di dalam sikap pongah atas karunia yang dia punyai. Mengajar, memberitakan Injil, menjadi rasul yang kemana-mana, menyampaikan kasih Tuhan. Dan dikuatkan pula dia menjadi tangguh ketika dia mengalami yang namanya keluar masuk penjara untuk pemberitaan Injil yang dia lakukan. Di sini justru Rasul Paulus menunjukkan bahwa tetap Tuhan masih mengerjakan sesuatu buat dirinya, yaitu satu kesombongan yang seringkali menjadi godaan banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Merasa arogan, merasa pongah, merasa hebat karena sudah dekat Tuhan, sampai akhirnya lalu kemudian menganggap orang lain yang jauh dari Tuhan itu harus disingkirkan. Dan Rasul Paulus mengatakan, justru supaya aku tidak meninggikan diri, karena pernyataan yang luar biasa tentang penglihatannya mengenai Tuhan yang dia jumpai, maka dia katakan, aku diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kesaksian Rasul Paulus ketika dia menyadari bahwa ada kelemahan yang ditaruhkan di dalam dirinya yang dia katakan itu utusan iblis, dan dia mohonkan kepada Tuhan untuk utusan iblis itu mundur daripadanya. Tapi justru jawab Tuhan mengejutkannya. Tuhan menjawab dengan mengatakan, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biasanya orang menutupi, menyangkali, tidak menyadari adanya kelemahan, bahkan menganggap orang lain yang lemah dan dirinya kuat. Apalagi menerima kelemahan. Tetapi justru lewat apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus, dia malah mengatakan, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Dia bukan sekedar menyadari dan menerima, tetapi dia bermegah atas kelemahannya. Justru lewat duri dalam daging itu, lewat duri-duri kelemahan dalam diri itu, kuasa Tuhan turun menaunginya. Dan bahkan kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahannya. Sampai di sini kita melihat betapa iman yang dewasa adalah iman yang bukan mengalami banyak kekurangan atau kelemahan semata, tapi justru mengakui adanya kelemahan dan kekurangan. Datang kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kelemahan itu ada di dalam diri kita. Duri dalam daging yang bisa berupa sebuah kelemahan fisik, bisa juga menjadi sebuah titik rawan atau kebiasaan buruk yang seringkali sulit kita tangani. Tetapi Tuhan mau mengatakan juga kepada kita, cukup anugerahku bagimu. Memang engkau akan dan paham punya kelemahan, tapi justru lewat kelemahan itulah kuasaku jadi sempurna. Karena itu bagaikan duri yang jadi pelindung pertahanan pohon mawar di dalam awal renungan tadi. Duri lemah di dalam diri kita, bila disadari dan diterima oleh anugerah Tuhan, maka duri kelemahan itu Tuhan pakai jadi pencegah pongah hidup kita. Karenanya jangan takut bila ada kelemahan, tetapi sadari itu, bahwa memang kita pada dasarnya lemah dan kita punya kelemahan-kelemahan. Bukan kita melemah-lemahkan diri padahal kita kuat, bukan. Tetapi sadar saya terbatas. Sadar saya itu lemah. Sadar bahwa ada duri di dalam daging saya yang bisa menggocoh, dikatakan bisa menghancurkan hidup. Tapi justru lewat itulah kebergantungan kepada Tuhan menjadi makin bertumbuh. Kita harus belajar menerima kelemahan kita. Karena Tuhan mau pakai lemah kita mencegah pongah diri kita. Selamat sadari kelemahanmu, selamat menerimanya, sambil berjalan bersama dengan Tuhan sumber kuat kita, agar lemah kita mencegah pongah dan lemah kita dipakai untuk kuasa Tuhan justru makin nyata melalui dan di dalam kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat berjuang lagi. Salam kasih Kristus melindungimu. Amin.